Salam semangat anak solih dan soleha. Hari ini kita berjumpa lagi dalam tema 8, menjaga keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad beserta kakaknya pergi ke gudang. Ahmad melihat gudang sangat kotor. Bersama orang tua dan kakaknya, Ahmad membersihkan gudang. Pecahan-pecahan kaca dan paku berserakan. Ahmad mengumpulkannya dan dimasukkannya ke tempat sampah. Pecahan kaca dan ceceran paku dapat membahayakan. Untuk menjaga keselamatan, kedua benda tersebut harus disingkirkan. Ahmad meletakkan kedua benda tersebut di tempat yang aman. Anak solih dan solihah, menjaga benda-benda di rumah menjadi tanggung jawab setiap anggota keluarga. Nah, anak solih dan solihah, di sini ada percakapan antara Ahmad dan teman-temannya. Yuk kita baca bersama-sama. Ahmad, teman-teman, ini piala yang aku peroleh saat masih kelas 1 SD. Wayan, piala apa itu Ahmad? Ahmad, ini piala lomba menyanyi. Aku selalu merawatnya agar tahan lama. Togar, betul Mat, barang seperti itu memang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai jatuh, nanti bisa pecah. Wayan, barang yang mudah pecah lainnya juga harus dijaga. Contohnya adalah jam dinding. Nah, solih dan solihah, karena merawat benda-benda yang ada di rumah adalah tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Jadi, dalam menggunakannya ataupun dalam memanfaatkan apa yang ada di rumah, kita harus berhati-hati ya. Berhati-hati menjaga keselamatan diri kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ataupun berhati-hati agar barang yang ada tidak rusak ya. Kemudian bagaimana cara merawat dokumen dan barang-barang berharga kita? Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara merawat dokumen tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu dokumen itu apa sih? Dokumen adalah bukti keterangan suatu peristiwa, baik berupa surat tertulis, rekaman suara, dan foto. Contoh dokumen adalah yang pertama, akte kelahiran. Kedua, KTP atau kartu tanda penduduk. Yang ketiga, buku rapot. Yang keempat, ijazah. Yang kelima, SIM, surat izin mengemudi. Keenam, kartu keluarga atau yang sering kita kenal dengan KK. Yang ketujuh, sertifikat rumah. Yang kedelapan, album foto. Nah, ini adalah contoh-contoh dari dokumen ya. Jadi setiap rumah pasti memiliki dokumen-dokumen ini. Kemudian cara merawatnya dengan cara pertama, kamu juga dapat merawat dokumen dan koleksi benda keluarga yang kamu miliki. Jangan sampai dokumen dan koleksi benda tersebut tercecer di berbagai tempat. Kedua, jika tercecer, hal tersebut akan membuat kamu kehilangan dokumen dan benda-benda berhargamu. Selain itu, dokumen dan benda-benda tersebut bisa rusak. Yang ketiga, ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk merawat dokumen penting di keluargamu. Yang bisa dilakukan adalah pertama,
melaminating atau melapisi dengan plastik dokumen-dokumen penting milik keluargamu. Melaminating itu apa? Nah, melaminating itu sama seperti melapisi dengan plastik ya. Melaminating ini kita bisa pergi ke tempat fotokopian terdekat. Oke. Yang kedua, mengumpulkan dokumen-dokumen penting menjadi satu dalam map. Dan yang ketiga, menyimpan map tersebut di tempat yang aman. Dan yang keempat, ini bagian dari merawat dokumen dan benda-benda di rumah adalah jika koleksi benda tersebut berupa foto, maka kamu dapat merawatnya dengan cara berikut. Pertama, kumpulkan foto-foto keluargamu. Kedua, masukkan foto-foto tersebut dalam album foto. Ketiga, simpanlah album tersebut di lemari atau rak buku. Yang keempat, letakkan album dengan posisi yang berdiri. Dan yang kelima terakhir, bersihkan album-album tersebut dari debu dan kotoran. Anak solih dan solihah waktu kelas 1 SD ya, waktu kelas 1 SD kita sudah mempelajari yang namanya alat musik ritmis. Nah, alat musik ritmis itu apa? Nah, alat musik ritmis adalah alat musik yang penggunaannya dengan cara dipukul ya, contohnya adalah gendang, tipa, dan tamborin ya. Biasanya alat musik ritmis ini digunakan untuk mengiringi kita bernyanyi ataupun menari. Nah, anak solih dan solihah, kemarin kita sudah belajar tentang tanda titik atau tanda titik diberikan atau dibubuhkan terakhir pada kalimat berita. Ternyata tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Contohnya, pukul 8 ditulis pukul 08.00. Jadi tanda titik ini memisahkan antara waktu jam dan menit. Di sini Bu Indah punya 2 jam ya. Kemudian kita diminta untuk hitunglah berapa lama kegiatan ini berlangsung ya. Jadi semisal kita ada kegiatan dan kemudian ada pertanyaan seperti ini. Kegiatan dimulai pukul 7 pagi. Kemudian kegiatan berakhir pukul 8 pagi. Berapakah lama kegiatan tersebut? Nah, jadi kita diminta untuk menghitung lama kegiatan. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, kita bisa menggunakan cara ini. Lama kegiatan di atas adalah jam selesai dikurang dengan jam mulai. Nah, jam selesainya berapa? Jam 8 ya, pukul 8. Kemudian dikurang dengan jam mulai. Jam mulainya adalah pukul 7. Jadi 8 dikurang 7 hasilnya adalah 1. Jadi lama kegiatan tersebut adalah selama 1 jam. Nah, kemudian kita juga diminta untuk mengubah 1 jam ini ke dalam menit. Jadi 1 jam sama dengan titik-titik menit ya. Caranya adalah 1 jam 1 dikali dengan 60 menit. Nah, hasilnya adalah 60 menit. Jadi, lama kegiatan adalah 60 menit. Oke. Kemudian, soal yang kedua. Misal dapat soal seperti ini, sama ya seperti tadi. Ahmad dan teman-teman mulai latihan menari pukul 3 siang. Ya, pukul 3 siang ya. Mereka selesai latihan pukul 5 sore. Nah, solih dan solihah, kita ingat ketika pukul 3 sore itu tidak ditulis dengan angka 3, tapi kita tulis dengan angka
15 ya, itu pukul 15. Begitu juga dengan jam 5 sore ya, atau pukul 5 sore. Itu kita tidak tulis dengan angka 5, tapi kita tulis pukul 17.00 atau pukul 17 ya. Oke, lama kegiatan di atas adalah seperti biasa, jam selesai dikurang dengan jam mulai. Jadi 17 dikurang 15 hasilnya adalah 2. Kemudian kita ubah menjadi menit. 2 jam sama dengan tik menit. 2 jam dikali 60 menit hasilnya adalah 120 menit. Jadi mereka latihan selama 120 menit. Nah, kemudian soal lagi seperti ini. Gambarlah posisi jarum panjang dan jarum pendek yang sesuai. Kemudian hitunglah berapa menit kegiatan tersebut berlangsung. Nah, di sini kegiatan dimulai itu pukul 7 pagi dan berakhir titik. Nah, itu yang dipertanyakan, oke. Di sini keterangannya adalah lama kegiatan itu selama 4 jam. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, kita bisa menggunakan cara yang pertama adalah hitung terlebih dahulu jam berapa berakhir kegiatan tersebut. Caranya adalah kegiatan dimulai itu pukul 7. Kemudian kita hitung maju sebanyak 4 kali karena 4 jam pertanyaannya ya. Oke, dari pukul 7 kita hitung ke 4 kali ya, 4 kali maju. 7, 8, 9, 2 kali, 3 ke 10 dan 4 ke 11 ya. Kemudian selanjutnya kita gambar jarum pendek itu ke angka 11 dan jarum panjang ke angka 12. Jadi kegiatan berakhir pukul 11.00 atau pukul 11 tepat ya. Atau bisa dengan cara kegiatan selesai sama dengan kegiatan mulai ya, kegiatan dimulai. Kemudian kita tambah dengan lama kegiatan. Ya, di sini kegiatan dimulai itu pukul 7. Kita tulis 7. Kemudian kita tambah lama kegiatan itu ada 4 jam ya. Jadi 7 ditambah 4 sama dengan 11. Hasilnya adalah 11. Ya, sama ya. Perhitungan manual seperti ini atau menggunakan cara ditambah itu sama saja. Jadi selesai kegiatan adalah pukul 11. Kemudian kita diminta untuk mengubah dalam menit. 4 jam sama dengan titik menit. Nah, seperti biasa, 4 jam kita kalikan dengan 60 menit. Hasilnya adalah 240 menit. Baik, mungkin itu yang bisa Ibu Indah sampaikan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sebelum Bu Indah tutup pembelajaran hari ini, Bu Indah punya pantun untuk kalian. Ada Romlah berlatih silat, di atas lebah ingin menyengat. Belajarlah dengan giat dan terus tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.